Apakah tujuan Allah mengadakan kita di alam kenyataan ini? Yang kedua, tadi malam saya mendengar Tuan Guru menyampaikan sifat 20. Saya pernah mendengar sifat 13. Tolong dijelaskan Tuan Guru pada diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan Allah buat kita di alam nyata? Alam itu dibagi, Pak. Ini namanya alamul mulk, alam nyata. Di samping kita ada alam lain, namanya alam malakut, alam malaikat. Di atasnya lagi ada satu alam namanya jabarut, alam kerajaan ma'rifat, para nabi, para wali. Jadi lebih tinggi nabi wali daripada malaikat secara alam. Lalu apa tujuan Allah jadikan kita di alam mulk, bukan di alam malakut? Manusia itu dipilih oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bertujuan menjadikan kita sebagai pentadbir alam yang mengurusi alam semesta, terutama bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kalimatnya dalam surah Al-Baqarah. Sungguh aku hendak menjadikan di muka bumi khalifah. Apa arti khalifah? Pengganti yang tadinya sudah ada mengurus bumi, sekarang digantikan oleh manusia. Berarti sebelum manusia sudah ada makhluk lain. Ternyata dulu jin disebut Banul Jan, keturunan Jan, itu sudah pernah mengurus bumi. Tapi dasar mereka tercipta dari api, kerjanya membakar orang mulu, tengkar mulu. Terjadilah perperangan di setiap tempat, bunuh-membunuh. Mereka dulu masih tubuh fisik. Ini kalau tidak ada Nabi Syith, kita sama jin bisa gambar-gambaran, Pak. Ini rumah gua, ini rumah lu, rumah aneh, rumah ente gitu, ya. Ada yang lihat nggak? Nggak ya? Nggak lihat kan? Maka kalau ada sekarang orang bilang saya ngelihat jin, itu bohong. Yang dia lihat cuma energi-energi, ya, energi. Kemudian dibayangkan pakai pikiran dia, muncullah sosok. Kenapa? Karena Nabi Syith dengan asma huruf-huruf rahasia dari Allah, dia mengunci alam semesta. Ya, Nabi Syith ini seorang nabi, keturunan Nabi Adam, lahir setelah Nabi Adam 400 tahun di muka bumi. 400 tahun baru lahir tuh anak namanya Nabi Syith. Ini ibu-ibu umurnya berapa? Ada yang 400 tahun? 400 tahun di bumi. Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa punya anak namanya Syith. Dia punya misi berputar di alam semesta untuk menutupi antara alam jasad manusia dengan alam jin. Kalau enggak, kita ini kaget-kaget ada melihat jin di genteng, ya kan? Lagi naik motor kayak mau ketabrak, minum-minum, aduh nggak enak benar. Nah, kita bersyukur kepada Allah, Allah tutup itu. Kalau Allah sudah tutup, jangan minta dibuka. Pembukaan mata batin, ya salam. Itu bukan mata batin, ya. Itu pembukaan alam yang merepotkan, Pak. Sempit kalau alam ini kalau kelihatan begitu. Bapak tahu nggak? Kalau di rumah kita, di rumah yang muslim, itu jin muslim itu ada di genteng-genteng itu, di atap-atap itu deh. Di dapur-dapur deh tuh, ya. Kalau yang agak jorok dikit di WC. Coba tiap kali masuk WC ada dia, kan repot, Pak. Nggak jadi, malu kita kan. Repot, benar-benar repot. Jadi tujuan Allah sebenarnya tidak perlu punya tujuan, tapi Allah bermaksud untuk mengajari kita.
Jadi Allah mencipta berbuat tanpa perlu tujuan, karena tujuan itu hanya untuk yang tidak sempurna. Allah sudah sempurna, maha sempurna, maka dia mencipta suka-suka. Jadi tujuan itu untuk kita, bukan untuk Allah. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika kita mengurus bumi ini, kita diuji manakah yang terbaik karyanya. Nablu itu artinya bala artinya ujian. Kita semua lagi diuji. Dikasih pandemi, sabar nggak? Dikasih duit, syukur nggak? Dikasih sehat, maukah beramal? Dikasih sakit, apakah dia kemudian muhasabah? Ya? Malam tadi saya mau menyebut sifat 20. Apa bedanya dengan sifat 13? Ya sama. Sifat 20 itu dibagi sifat nafsiyah, yaitu wajibul wujud, al-wujud, lalu salbiyah, lalu ada ma'ani. Nah, digabung semuanya jadi 13. Ma'ani ada 7 ya, sama basar sampai akhir kalam. Itu sifat ma'ani. Jika Allah berkalam, maka sifatnya kalam, namanya mutakallim. Allah mendengar dengan samanya, dengan sifat samanya. Saat Allah mendengar, namanya sami'a, kaunuhu sami'an. Jadi itu cuma pelengkap penjelas daripada rukun sifat 13 ya. Itu sama, jadi tidak jauh berbeda. Dan uniknya, Imam Tahawi di Mesir, Imam Ash'ari di Baghdad, Imam Maturidi di Samarkand, ajaran mereka sama. Cuma waktu itu istilah 13-20 belum dipakai. Tapi mereka sama-sama menyebutkan jumlah nama sifat yang sama. Ya, inilah kita beruntungnya jika kita berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah.